Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, kelas 4E, dengan dosen pengampu Bapak Syamsul Huda SPD MSI, kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai ekuitas pemegang saham modal perseroan dan juga ekuitas pemegang saham laba ditahan. Tapi sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Dengan saya Silverino Yama dengan NPM 19216 dan rekan saya Ayu Nawang dengan NPM 19168. Sebelum kami masuk ke pembahasannya, seperti yang sudah tertera di layar, di sini kami akan menjelaskan yaitu ekuitas pemegang saham modal perseroan yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu ada bentuk perseroan terbatas, modal perseroan, dan saham preferan. Kemudian ada juga ekuitas pemegang saham laba ditahan. Di sini ada 4 poin, yaitu laba ditahan, kebijakan dividen, apropriasi laba ditahan, dan penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Nah, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu bentuk perseroan terbatas. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu perseroan terbatas. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang mengatur pengertian perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selain kita harus mengetahui apa itu perseroan terbatas, kita juga harus mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Nah, seperti yang sudah tertampil pada layar, di sana ada 8 karakteristik yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Mulai dari yang pertama, yaitu keadaan hukum yang terpisah. Maksudnya adalah sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, perusahaan ini bertindak atas nama sendiri, bukan atas nama pemegang sahamnya. Kemudian karakteristik yang kedua, yaitu kewajiban yang terbatas pada pemegang sahamnya. Nah, karena perusahaan ini adalah badan hukum yang terpisah, kreditor ini hanya memiliki jalan lain ke aset perusahaan untuk memenuhi klaim mereka. Nah, kewajiban pemegang saham ini biasanya terbatas pada investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu hak kepemilikan yang dapat dialihkan. Maksudnya apa? Di sini kita tahu kalau saham itu memberikan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, kita juga tahu kalau saham ini adalah unit yang bisa dialihkan. Nah, pemegang saham ini bisa melepaskan sebagian atau seluruh kepentingan mereka di perusahaan tersebut hanya dengan menjual saham mereka. Nah, pengalihan kepentingan kepemilikan dalam kemitraan itu membutuhkan persetujuan dari masing-masing pemilik. Nah, sedangkan pengalihan saham itu sepenuhnya merupakan kebijaksanaan pemegang saham, tidak perlu memerlukan persetujuan dari perusahaan atau pemegang saham lainnya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu kemampuan mendapatkan modal. Nah, relatif mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan modal hanya dengan melalui penerbitan saham. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu kehidupan yang terus-menerus. Nah, karena perusahaan ini adalah badan hukum yang terpisah, nah keberlangsungannya ini sebagai kelangsungan hidup yang tidak terpengaruhi oleh penarikan, kematian, atau ketidakmampuan pemegang sahamnya, baik juga dari karyawan atau pejabat yang ada di perusahaan tersebut. Akibatnya, perusahaan yang sukses ini dapat memiliki kehidupan yang berkelanjutan. Nah, kemudian karakteristik yang keenam yaitu manajemen korporasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa saham ini bisa memberikan kepemilikan dalam perusahaan. Tapi pemegang saham ini mengelola perusahaan secara tidak langsung melalui dewan direksi yang mereka pilih. Kemudian karakteristik yang ketujuh yaitu peraturan pemerintah. Nah, perusahaan ini harus tunduk pada berbagai aturan negara tersebut, negara setempat. Nah, undang-undang negara tersebut itu biasanya mengatur persyaratan untuk menerbitkan saham, distribusi pendapatan yang diizinkan untuk pemegang saham, dan efek dari saham tersebut. Dan yang terakhir, karakteristik yang ke-8 yaitu pajak tambahan. Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dari mana sih sumber modal perseroan terbatas itu. Nah, sumber modal perseroan terbatas itu didapat dari dua aspek. Yang pertama yaitu modal disetor dan yang kedua laba ditahan. Modal disetor ini jumlah total uang tunai dan aset lain yang disetor ke perusahaan oleh pemegang saham sebagai pertukaran untuk modal saham. Kalau laba ditahan itu adalah laba bersih yang disimpan perusahaan untuk digunakan di masa depan. Nah, pemegang saham juga punya hak dan kewajiban seperti yang tertera pada layar. Di sana ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham, mulai dari hak untuk memberi suara pada pemilihan direksi, hak untuk menerima pendapatan perusahaan melalui dividen, hak untuk berbagi secara proporsional dalam aset perusahaan setelah likuidasi, dan hak untuk berbagi secara proporsional dalam terbitan baru apapun dari kelas yang sama. Nah, untuk kewajibannya itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kewajiban pemegang saham ini biasanya terbatas pada investasi mereka di perusahaan tersebut.
Nah, kemudian ada penggolongan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sini ada 5 penggolongan saham, yaitu yang pertama saham dengan hak suara, selanjutnya saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Kemudian ada juga saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Kemudian saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Kemudian, yang terakhir, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian materi modal perseroan. Nah, dalam modal perseroan ini terdapat komponen utama dalam ekuitas pemegang saham, yaitu ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu persediaan modal, yang kedua tambahan modal disetor, dan yang ketiga laba ditahan. Untuk persediaan modal dan tambahan modal disetor ini merupakan modal kontribusi atau modal disetor. Selanjutnya untuk laba ditahan ini merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya ada prosedur akuntansi penerbitan saham. Di sini ada 5 prosedur. Yang pertama akuntansi untuk nilai par saham, yang kedua akuntansi untuk saham tanpa nilai par, yang ketiga akuntansi untuk saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain, yang keempat akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai, dan yang kelima akuntansi biaya penerbitan saham. Kita masuk ke prosedur yang pertama, yaitu akuntansi untuk nilai par saham. Nah, nilai par saham ini tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Kemudian penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Dalam nilai par saham ini ada saham preferen atau saham biasa, di mana di sini merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Kemudian kalau agio saham ini nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu akuntansi untuk saham tanpa nilai par. Nah, saham tanpa nilai par ini harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Nah, jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Nah, kemudian alasan penerbitan saham itu ada 2. Yang pertama, menghindari kewajiban kontingensi. Kemudian yang kedua, menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par versus nilai pasar. Nah, kita masuk ke contoh untuk prosedur yang kedua, yaitu akuntansi untuk saham tanpa nilai par. Seperti yang sudah tertera di layar, di sini ada contoh soal, yaitu The Body Shop Corporation memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Nah, jika The Body Shop Corporation ini menerbitkan kembali 200 saham dengan harga Rp500 per lembar saham, maka akan dicatat di sini ada jurnal yaitu kas pada saham biasa sebesar Rp100.000. Nah, tapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar Rp200, maka pencatatannya yaitu kas pada sisi debit sebesar Rp100.000, kemudian saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp40.000 dan agio saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp60.000. Saja kita masuk ke contoh metode yang pertama, yaitu metode proporsional. Seperti yang sudah tertera pada layar, di sana ada soal dan penyelesaiannya, yaitu Telio Corporation menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar sebesar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai parnya Rp200 dan nilai wajar Rp1.000 yang dijual dengan lamsam sebesar Rp400.000. Kemudian untuk penyelesaiannya, pada saham biasa ini tadi disebutkan bahwa ada 500 lembar saham biasa, kemudian bisa kita kalikan dengan nilai wajarnya, yaitu Rp600, dan akhirnya kita mendapatkan totalnya sebesar Rp300.000 dengan persentasenya 60%. Kemudian, pada saham preferen, di sana sudah disebutkan bahwa ada 200 lembar saham preferen, kemudian kita kalikan dengan nilai wajarnya sebesar Rp1.000, dan mempunyai total Rp200.000 dengan persentasenya sebesar 40%. Akhirnya kita menemukan nilai pasarnya, yaitu bisa kita totalkan dari saham biasa dan saham preferen, yaitu sebesar Rp500.000 dan tentunya dengan persentase 100%. Kemudian untuk alokasinya, pada saham biasa ini harga penerbitannya sebesar Rp400 dengan alokasinya 60% dan totalnya Rp240.000. Kemudian pada saham preferen dengan harga penerbitan Rp400.000 dan alokasinya 40% dan mempunyai total sebesar Rp160.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu kas pada sisi debit sebesar Rp400.000, kemudian saham preferen pada sisi kredit
Rp40.000, agio saham preferen pada sisi kredit sebesar Rp120.000, saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp50.000, dan agio saham biasa terletak pada sisi kredit sebesar Rp190.000. Kemudian kita masuk kepada contoh metode yang kedua, yaitu metode penambahan. Pada layar sudah tertera soal dan penyelesaiannya, yaitu Teli Corporation menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai per Rp100 dan nilai wajar sebesar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar tidak diketahui yang dijual dengan lamsam sebesar Rp400.000. Kemudian untuk penyelesaiannya, pada saham biasa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 500 lembar saham biasa, kemudian bisa kita kalikan dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar Rp600, kemudian kita mendapatkan totalnya sebesar Rp300.000. Dan untuk saham preferen tidak bisa diketahui totalnya, karena nilai wajarnya tidak diketahui. Kemudian untuk nilai pasarnya bisa kita ketahui, yaitu sebesar Rp300.000. Kemudian untuk alokasi pada saham biasa itu mempunyai total Rp300.000, dan untuk pada saham preferen itu mempunyai total Rp100.000 yang didapat dari harga penerbitannya tadi Rp400.000, kemudian kita kurangkan dengan nilai pasarnya yaitu sebesar Rp300.000 menjadi Rp100.000. Dan untuk jurnalnya yaitu kas pada sisi debit sebesar Rp400.000, kemudian saham preferen pada sisi kredit sebesar Rp40.000, agio saham preferen pada sisi kredit sebesar Rp60.000, saham biasa sebesar Rp50.000 pada sisi kredit, kemudian agio saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp250.000. Kemudian prosedur yang keempat pada penerbitan saham yaitu akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non tunai itu pada yang pertama, nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Kemudian yang kedua, jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, bisa menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Kemudian kita langsung masuk saja kepada contoh prosedur yang keempat. Di sini soalnya dikatakan Delicious Corporation menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par sebesar Rp500 untuk mendapatkan paten atas produk Delicious Corporation. Nah, di sini kita punya 3 kasus. Terlebih dahulu kita pecahkan dulu kasus yang pertama. Di sini dikatakan Delicious Corporation tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar Rp750. Nah, untuk jurnalnya di sini paten pada sisi debit sebesar Rp1.500.000 dan saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp1.000.000 dan agio saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp500.000. Kemudian untuk kasus yang kedua dikatakan Delicious Corporation tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar Rp1.200.000. Dan untuk jurnalnya yaitu paten pada sisi debit sebesar Rp1.200.000, kemudian saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp1.000.000 dan agio saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp200.000. Kemudian pada kasus yang ketiga yaitu dikatakan bahwa Delicious Corporation tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten, tapi konsultan independen menentukan nilai wajar paten sebesar Rp1.250.000 berdasarkan metode diskonto arus kas. Kemudian penyelesaiannya yaitu paten pada sisi debit sebesar Rp1.250.000, kemudian saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp1.000.000 dan agio saham biasa pada sisi kredit sebesar Rp250.000. Kemudian kita masuk kepada prosedur yang terakhir yaitu akuntansi biaya penerbitan saham. Nah, saat perusahaan menerbitkan saham, perusahaan harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham sebagai pengurangan jumlah yang dibayarkan. Nah, biaya apa aja sih yang masuk ke dalamnya? Yaitu ada misalnya biaya penjaminan emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan pajak. Nah, akibatnya biaya masalah ini adalah biaya pendanaan. Dengan demikian, biaya penerbitan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Kemudian kita masuk kepada materi saham treasury. Nah, saham treasury ini adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Kemudian ada juga alasan-alasan kenapa saham treasury ini dibeli kembali. Yang pertama yaitu menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Kemudian yang kedua, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan, yaitu harganya bisa menjadi stabil atau meningkat. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan earning per share and return on equity. Kemudian di sini ada contoh perhitungan untuk saham treasury. Di sini ada soalnya yaitu PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa
dengan nilai par Rp200 pada harga Rp500 per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar Rp20 juta. Nah, untuk perhitungannya yaitu pada saham biasa tadi sudah diketahui bahwa nilai parnya itu sebesar Rp200, kemudian sebanyak 20.000 lembar saham itu diisukan dan beredar, yaitu harganya menjadi Rp4 juta. Kemudian untuk agio saham biasa ini sebesar 6 juta, laba ditahan sebesar 20 juta, dan total ekuitasnya menjadi 30 juta. Nah, kemudian pada tanggal 2 Februari, PT JKL ini melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga Rp700. Dan untuk jurnalnya yaitu saham treasury pada kas sebesar Rp3.500.000. Kemudian untuk perhitungan ekuitasnya, di sini saham biasanya sebesar 4 juta, agio saham biasanya sebesar 6 juta, laba ditahannya sebesar 20 juta, dan ini ditotalkan 30 juta. Kemudian bisa kita kurangi dengan biaya saham treasury-nya tadi sebanyak 5.000 lembar, yaitu sebesar Rp3.500.000, dan total ekuitasnya menjadi Rp26.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 2 Maret, PT JKL ini menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga Rp1.000. Kemudian untuk jurnalnya yaitu kas pada sisi debit sebesar Rp500.000, saham treasury pada sisi kredit sebesar Rp350.000, dan agio saham treasury pada sisi kredit sebesar Rp150.000. Kemudian pada tanggal 2 Aprilnya, PT JKL ini menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga Rp600. Jurnalnya bisa kita lihat yaitu kas pada sisi debit sebesar Rp300.000, agio saham treasury sebesar Rp50.000 pada sisi debit, dan saham treasury pada sisi kredit sebesar Rp350.000. Kemudian untuk agio saham treasury-nya ini didapat pada 2 April itu sebesar Rp50.000 dan pada 2 Maret sebesar Rp150.000 dan saldonya menjadi Rp100.000. Nah, kemudian pada tanggal 2 Mei ini, PT JKL menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp550. Untuk jurnalnya, kas pada sisi debit sebesar Rp550.000, agio saham pada sisi debit sebesar Rp100.000, laba ditahan pada sisi debit sebesar Rp50.000, dan saham treasury pada sisi kredit sebesar Rp700.000. Dan yang selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan juga likuidasi aset. Ia juga memberikan prioritas pilihan atau preferen kepada para pemegangnya. Saham preferen juga merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu agar dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Selanjutnya ada karakteristik saham preferen. Adapun karakteristik saham preferen diantaranya 1. Dapat dijual kembali kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham tersebut atau disebut juga dengan redeemable. Yang kedua, dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya. Yang ketiga, dapat ditarik kembali sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan tersebut atau disebut juga dengan callable. Yang keempat, memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kelima, preferen saat pembagian aset dalam proses likuiditas perusahaan. Yang keenam, preferensi saat pembagian dividen, yaitu bersifat kumulatif. Yang dimaksudkan dengan bersifat kumulatif adalah apabila belum dibayarkan dalam periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Yang terakhir atau yang ketujuh ada tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi daripada saham biasa dalam hal pembagian dividen. Selanjutnya, perbedaan utang dan saham preferen. Perbedaan utama antara saham preferen dan debentur atau surat hutang ada dua. Yang pertama, saham preferen memberikan keamanan ekuitas dan hak istimewa kepada pemiliknya. Sedangkan hutang memberikan pemiliknya instrumen hutang, atau para pemegang surat hutang akan lebih sedikit mendapatkan hak tetapi akan mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko hutang tersebut. Yang terakhir, saham preferen melindungi pemegangnya jika terjadi likuidasi, sementara surat-surat hutang melakukan kebalikannya daripada melindungi para pemegangnya. Penyajian modal disetor. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan serupa dengan akuntansi untuk saham biasa. Sebuah korporasi mengalokasikan hasil antara nilai nominal saham preferen dan tambahan modal disetor. Sebagai contoh, Bishop Co. menerbitkan 10.000 lembar saham senilai $10. Nominal saham preferen sebesar $12, cash per saham. Bishop mencatat penerbitan sebagai berikut. Cash senilai $120.000 berada di debit dengan hitungan 10.000 lembar saham dikali $12. Dan saham preferen senilai $100.000 berada di kredit dengan hitungan 10.000 lembar saham dikali $10. Yang terakhir, modal disetor dalam kelebihan par dikurangi saham preferen senilai 20.000 berada di kredit. Kemudian kita masuk kepada materi laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah laba bersih yang disimpan perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Saldo laba ditahan ini adalah bagian dari klaim pemegang saham atas total aset perusahaan.
namun tidak mewakili klaim atas aset tertentu. Jumlah laba ditahan juga tidak dapat dikaitkan dengan saldo akun aset manapun. Kemudian ada tujuan dari laba ditahan, yaitu di sini kami tampilkan ada 4 tujuan, yaitu sebagai modal usaha lanjutan, kemudian yang kedua untuk membayar utang perusahaan, yang ketiga untuk modal pengembangan usaha, dan yang keempat sebagai modal cadangan. Kemudian pada laba ditahan juga mempunyai batasan-batasan yang kita ketahui di sini ada 3 batasan, yaitu pembatasan hukum, pembatasan kontraktual, dan pembatasan sukarela. Selanjutnya, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan direksi apakah laba yang dihasilkan perusahaan pada akhir periode akan dibagikan kepada para pemilik saham atau dividen, atau laba tersebut akan ditahan sebagai penambah modal perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan atau investasi pengembangan perusahaan di masa yang akan mendatang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Selanjutnya ada kebijakan dalam pembayaran dividen. Kebijakan dalam pembayaran dividen ada 3. Yang pertama, laba akan dibagikan sebagian kepada para pemegang saham dan sebagian akan ditahan. Yang kedua, laba akan ditahan dan digunakan kembali untuk kegiatan ekspansi perusahaan. Yang ketiga, laba akan dibagikan kepada pemegang saham. Untuk yang pertama, laba akan dibagikan sebagian dan sebagian lagi akan ditahan. Biasanya, sebagian saham yang dibagikan kepada para pemegang saham merupakan sisa dari laba yang dipakai untuk kegiatan ekspansi perusahaan. Bentuk pembagian dividen. Secara umum, dividen dalam bisnis dan perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan metode pembagiannya. Mengacu pada pengertian dividen di atas, berikut ini beberapa macam dividen dalam bisnis. Yang pertama, ada dividen tunai atau cash dividend. Dividen tunai adalah metode pembayaran keuntungan atau pembagian dividen secara tunai dan dikenai pajak hanya di tahun saat pengeluarannya. Adapun tiga tanggal penting pada dividen kas. Yang pertama, yaitu tanggal pengumuman dividen, yang kedua, tanggal pencatatan dividen, dan yang ketiga, tanggal pembayaran dividen. Pada tanggal pengumuman dividen, perusahaan akan mencatat jurnal dengan laba ditahan pada utang dividen. Dan pada tanggal pencatatan dividen, maka perusahaan tidak menjurnal tanggal tersebut. Dan pada tanggal pembayaran dividen, perusahaan akan mencatat jurnal dengan utang dividen pada kas. Contoh transaksi dividen tunai. Pada tanggal 2 Juni, PT PQR mengumumkan pembayaran kas dividen sebesar $200 atas 200.000 lembar saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman, yaitu pada tanggal 2 Juni, laba ditahan sebesar $40 juta berada di debit dan utang dividen sebesar $40 juta berada di kredit. $40 juta didapatkan dari $200 dikali 200.000 lembar saham. Dan pada tanggal pencatatan dividen, yaitu pada tanggal 22 Juni, maka tidak ada pencatatan jurnal. Dan pada tanggal pembayaran, yaitu pada tanggal 12 Juli, maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai utang dividen sebesar $40 juta berada di debit dan cash sebesar $40 juta berada di kredit. Yang kedua, dividen saham atau stok dividen. Dividen saham adalah metode pembagian laba saham yang dilakukan melalui penambahan jumlah saham namun mengurangi nilai setiap saham dengan tujuan untuk tidak mengubah kapitalitas pasar. Dengan contoh kasus, PT PQR memiliki 2 juta lembar saham biasa yang beredar dengan nilai par $200 dan laba ditahan sebesar $700 juta. Jika PT PQR mengumumkan 30% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 600.000 lembar saham tambahan kepada para pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah $200 per lembar, maka pencatatan jurnalnya adalah pada tanggal pengumuman dividen, yaitu laba ditahan sebesar $120 juta berada di debit dan saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar $120 juta berada di kredit. $120 juta didapatkan dari hitungan 600.000 lembar saham dikali $200, yaitu nilai wajar saham. Dan pada tanggal distribusi, maka perusahaan akan mencatat jurnal dengan saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar $120 juta berada di debit dan saham biasa sebesar $120 juta berada di kredit. Dan yang ketiga, ada dividen properti atau properti dividen. Dividen properti adalah metode pembagian laba saham yang dibayarkan melalui bentuk aset seperti pada bisnis properti. Namun metode ini jarang digunakan dalam bisnis. Yang keempat, ada dividen interim atau interim dividen.
Dividen interim adalah pembagian laba saham yang diumumkan serta dibayarkan sebelum perusahaan selesai membukukan keuntungan tahunan. Yang kelima, ada dividen hutang atau scrip dividend. Dividen hutang adalah pembagian laba saham kepada para pemegang saham dalam bentuk janji tertulis di mana perusahaan akan membayarkan sejumlah kas di masa mendatang. Dividen scrip bisa berbentuk bunga atau tidak berbunga dan bisa diperjualbelikan kepada para pemegang saham lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen likuidasi adalah pembagian laba saham yang dikeluarkan saat Dewan Direksi akan melakukan likuidasi bisnis dan mengembalikan semua aset bersih yang tersisa kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Perbedaan jenis dividen saham preferen. Untuk perbedaan jenis dividen saham preferen ada 6. Yang pertama, pemegang saham preferen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa, terutama dari segi hak dan wewenang. Yang kedua, jika terjadi kerugian hingga kebangkrutan pada perusahaan, maka pemilik saham preferen memiliki hak untuk diutamakan dalam hal klaim pengembalian investasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang ketiga, pemegang saham biasa memiliki hak suara yang lebih besar dari pemegang saham preferen. Sebagai contoh, hak suara dalam pemilihan dewan komisaris, direksi, dan jajaran manajemen perusahaan. Yang keempat, pemegang saham biasa punya hak untuk membeli atau memesan kembali saham emiten, sedangkan pemilik saham preferen tidak. Yang kelima, nilai dividen untuk pemegang saham preferen telah ditetapkan besarannya, sedangkan pemegang saham biasa hanya akan mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh laba. Dan yang terakhir, pemegang saham preferen berhak mendapatkan bayaran dividen lebih awal daripada pemegang saham biasa. Selanjutnya, apropriasi laba ditahan. Apropriasi laba ditahan atau appropriation of covenant of retained earning merupakan pembatasan atau ketentuan laba ditahan dalam jumlah tertentu yang ditahan suatu perseroan yang telah diperuntukkan bagi keperluan tertentu, sehingga tidak boleh dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Laba ditahan yang tidak diapropriasi didebit atau dikurangi sejumlah apropriasi dan akun baru untuk tujuan khusus dibuat dan dikredit sebesar jumlah yang ditransfer. Apabila apropriasi tidak lagi dibutuhkan, baik karena tujuan khusus telah dicapai atau kerugian telah terjadi, karena hal itu tidak lagi tampak sebagai suatu kemungkinan, maka apropriasi harusnya dikembalikan sebagai laba ditahan yang tidak diapropriasi biaya atau kerugian tidak boleh dibebankan ke apropriasi laba ditahan, dan tidak ada bagian apropriasi yang akan ditransfer ke laba. Alasan mengapropriasi laba ditahan. Alasan mengapropriasi laba ditahan ada 4. Yang pertama, perlindungan posisi modal kerja. Yang kedua, adanya perkiraan atau kemungkinan kerugian. Yang ketiga, adanya batasan kontraktual. Dan yang terakhir, adanya batasan hukum. Akuntansi dan pelaporan apropriasi laba ditahan. Jika perusahaan mencatat apropriasi dalam akunnya, maka laba ditahan yang tidak diapropriasikan harus dikurangi oleh jumlah apropriasi dan dibuka nama akun baru untuk mencatat jumlah yang ditransfer. Jika apropriasi itu hanya menambah jumlah yang telah ada sebelumnya, maka akun yang digunakan harus menerima kredit. Apropriasi dicatat sebagai debit ke laba ditahan dan sebagai kredit ke suatu akun yang disebut akun apropriasi yang merupakan subbagian dari laba ditahan. Contoh, suatu apropriasi untuk ekspansi pabrik diciptakan oleh transfer dari laba ditahan sebesar $400.000 per tahun selama 5 tahun. Maka ayat jurnalnya adalah laba ditahan sebesar $400.000 di debit dan laba ditahan yang diapropriasi untuk ekspansi pabrik sebesar $400.000 di kredit. Akuntansi dan pelaporan apropriasi laba ditahan. Contoh kasus lanjutan 2. Pada akhir tahun kelima, apropriasi itu akan memiliki saldo sebesar $2 juta yang didapat dari $400.000 dikali 5 tahun. Maka diasumsikan apabila rencana ekspansif dipenuhi, maka apropriasi tidak lagi dibutuhkan dan dapat dikembalikan ke laba ditahan. Maka ayat jurnalnya adalah laba ditahan yang diapropriasi untuk ekspansi pabrik sebesar $2 juta berada di debit dan laba ditahan sebesar $2 juta berada di kredit. Selanjutnya ada analisis dan penyajian ekuitas pemegang saham. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, modal disetor atau modal yang melebihi nilai par atau nilai yang ditetapkan. Yang ketiga, laba ditahan atau defisit. 2 kategori pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi, sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada semua neraca perusahaan. Titik rincian yang lebih jelas mengenai penambahan dan pengurangan akun ekuitas pemegang saham spesifik sering dilaporkan dalam laporan ekuitas pemegang saham yang terpisah.
A. Analisis ekuitas pemegang saham. Analisis menggunakan rasio ekuitas pemegang saham untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan dan solvabilitas jangka panjang. Kami membahas dan mengilustrasikan 3 rasio berikut di bawah ini. 1. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa mengukur profitabilitas dari saham biasa, sudut pandang pemegang saham. Rasio ini menunjukkan berapa rupiah laba bersih perusahaan diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik, return on equity atau ROE. Juga membantu investor menilai kelayakan suatu saham ketika pasar secara turun tidak berkinerja baik. Pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Untuk contoh kasusnya, Gerbers Inc. memiliki pendapatan bersih sebesar $360.000, mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar $54.000, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar $2.550.000. Berikut menunjukkan bagaimana cara menghitung rasio perusahaan Gerber. Rate of return of common stock equity sama dengan laba bersih dikurang dividen preferen per rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, sama dengan laba bersih $360.000 dikurangi dividen preferen sama dengan $54.000 per rata-rata ekuitas pemegang saham biasa $2.550.000 sama dengan 12%. Seperti yang ditunjukkan di atas, ketika saham preferen tersedia, pendapatan tersedia untuk pemegang saham biasa sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen. Begitu pula dengan jumlahnya ekuitas saham biasa yang digunakan dalam rasio dengan total ekuitas pemegang saham dikurangi nilai nominal saham preferen. 2. Rasio pembayaran atau payment ratio. Rasio lain yang menarik bagi para investor adalah rasio pembayaran. Rasio pembayaran adalah rasio dividen tunai batas pemasukan. Jika saham preferen beredar, rasio ini sama dengan dividen tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham biasa dibagi dengan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Troiko memiliki dividen tunai sebesar $100 juta dan laba bersih sebesar $500.000 dan tidak ada saham preferen yang beredar. Contoh berikut akan menunjukkan rasio pembayaran komputerisasi. Dengan rumus, rasio pembayaran sama dengan dividen tunai per laba bersih dikurang dividen preferen, sama dengan dividen tunai sebesar $100.000 per laba bersih sebesar $500.000 dikurang dividen preferen. Karena tidak ada dividen preferen, maka $100.000 per $500.000 sama dengan 20%. Jadi, rasio pembayaran Troiko sebesar 20%. 3. Nilai buku per saham. Dasar yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi kekayaan bersih ditemukan dalam nilai buku atau nilai ekstensi per saham. Nilai buku per saham adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan di neraca. Namun, angka tersebut kehilangan banyak relevansinya jika penilaian pada neraca gagal untuk memperkirakan nilai wajar aset. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Contoh kasusnya, Chain Corporation memiliki ekuitas pemegang saham biasa adalah $1 juta dan memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar. Contoh berikut akan menunjukkan cara mencari nilai buku per saham. Nilai buku per saham dengan rumus nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham per saham biasa yang beredar, sama dengan ekuitas pemegang saham sebesar $1 juta per 100.000 sama dengan $10 per saham. Jadi nilai buku perusahaan Chain Corporation adalah senilai $10 per saham. B. Penyajian ekuitas pemegang saham. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham. 2. Tambahan modal disetor. 3. Laba ditahan. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan bagian ekuitas pemegang saham yang komprehensif dari neraca perusahaan First Company, ekuitas pemegang saham 31 Desember 2012. Dalam kelompok modal, saham preferen sebesar $3 juta, saham biasa sebesar $4 juta, dividen saham biasa dibagikan sebesar $200.000, total capital stock sebesar $7.200.000. Dan dalam kelompok tambahan modal disetor, ada excess over par preferred sebesar $150.000, excess over started value sebesar $840.000 yang dijumlahkan menjadi $990.000 dan total modal disetor sebesar $8.190.000.
laba ditahan sebesar $4.360.000, total modal disetor dan laba ditahan sebesar $12.550.000, dikurangi biaya saham treasury sebesar $190.000, akumulasi kerugian komprehensif lain sebesar $360.000, dengan total ekuitas pemegang saham sebesar $12 juta.